Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Senitia Eka Pratama. Dalam video kali ini seperti biasa, saya akan mereview sebuah buku. Yang pertama yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Idman Malik. Baik, langsung saja yang pertama. Unifikasi bacaan Al-Quran. Asal-usul keragaman bacaan Al-Quran dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu penyebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio definitiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal. Dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran, sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini. Terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankan, sementara jumlah hadis lainnya mengungkapkan pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf, tetapi tanpa merujuk perselisihan tentang mengungkapkan pewahyuan Al-Quran merujuk dalam pewahyuan Al-Quran tetapi dalam hal ini ada perbedaan bacaan di kalangan kaum muslimin generasi pertama. Jadi Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadisnya dari Ibnu Abbas yang berkata bahwasanya Nabi pernah bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepada aku dalam satu harf, tetapi aku menolaknya, dan aku terus memohon kepadanya agar ditambahkan. Maka dia menambahkan hingga akhirnya mencapai 7 ahruf. Demikian pula dikabarkan Ubay ibnu Ka'ab meriwayatkan bahwa ketika Nabi tengah berada di kolam Banu Ghaffar, Jibril datang kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan membacakan Al-Quran kepada umatmu dalam satu hari. Nabi lalu menjawab, saya memohon perlindungan dan ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan membaca Al-Quran kepada kaum dalam 2 huruf. Nabi memberikan jawaban yang sama. Kemudian datang Jibril untuk ketiga kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu membaca Al-Quran kepada umatmu dalam 3 ahruf. Selanjutnya, unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataan juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, 20 pembacaan Al-Quran yang dipijakkan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks. Dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani, dilanjutkan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Saqafi informasi tentang introduksi penulisan tanda-tanda vokal ke dalam teks Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan Al-Hajjaj menyiratkan bahwa eksistensi teks Al-Quran konsonantal
dalam bentuk tertulis merupakan suatu kenyataan yang di atasnya dipijakan upaya-upaya penyeragaman bacaan. Hal ini dibuktikan dalam situasi periwayatan Al-Quran seperti terlihat jelas dalam Qiraah Hasan Al-Basri, salah satu imam Qiraah 14 yang sejaman dengan Al-Hajjaj. Selanjutnya bagian penutup dalam buku ini yaitu bahwasanya Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret sebagian besar. Kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejahteraan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium yang dalam kenyataan memiliki relevansi nyatanya terhadap orang-orang Arab, ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajaran-ajaran yang bersifat universal. Karir kenabian Muhammad selama 23 tahun, 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah memperlihatkan secara gembleng hal tersebut. Mushaf-mushaf Al-Quran yang awal memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga, yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan, memperlihatkan secara gembleng, mulai dari sekuensi dan jumlah surat sampai kepada perbedaan ortografis, teks dan bacaan. Selanjutnya buku yang kedua yaitu buku History of the Quranic Text karya Profesor Dr. Al-Azami. Penyebab munculnya ragam bacaan setelah meneliti hipotesis Jeffrey dan Glossier dan menganggap bukti yang tepat, tampaknya tak ada cara lain kecuali meletakkan teori mereka ke pinggiran. Perbedaan yang mereka prediksi sekarang telah diketahui dalam contoh yang banyak, di mana sebuah kerangka huruf dapat menerima lebih dari satu set tanda titik dan diakhirkan sesuai dengan konteksnya. Masalah yang jarang terjadi di mana perbedaan yang diakui dalam qiraat tidak akan membawa pengaruh terhadap makna teks. Yang kedua yaitu metode pendidikan Muslim. Kitab suci agama Yahudi dan Kristen nyaris telantar oleh tangan orang-orang yang semestinya diharapkan jadi pembela setia. Jika dalam bab-bab sebelumnya kita bermaksud hendak membiasakan sikap kaum muslim terhadap Al-Quran dan Sunnah karena penghargaannya, mungkin mereka kurang mampu menikmati kepuasan melainkan setelah membandingkan dengan kitab Injil atau kitab Islam sebelumnya. Dan ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di Semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab, di mana Iqra berarti bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wahyu pertama. Dengan silabe ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surah terlepas apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari semalam. Selanjutnya, apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan
dan memelihara kitabnya, sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Abad ke-20 ini menyaksikan adanya satu lembaga kajian Al-Quran yang didirikan oleh Universitas Monash. Seluruh ruangan gedung dipenuhi sebanyak 40.000 naskah Al-Quran dari berbagai abad dan negara, dan kebanyakan dalam bentuk foto asli, sedang para stafnya asik menyibukkan diri membandingkan kata-kata setiap naskah sebagai upaya yang tak kenal lelah dalam menyingkapi perbedaan yang terdapat dalam Al-Quran. Upaya mencari perbedaan dalam Al-Quran terus berjalan tanpa henti, dan bahkan berikut memanasi usaha ini dengan membuat ensiklopedia Al-Quran sebanyak 40 jilid yang akan terbit dalam beberapa tahun mendatang. Di antara badan penasihatnya, selain para ilmuwan Yahudi dan Kristen, tak ada lain adalah Muhammad Arqon dan Nash Abu Zaid, yang sudah dianggap sebagai penyeleweng atau heretis di negara-negara Islam ini. Sekian pemaparan atau review saya berkait tentang buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.